katanya pengen penghasilan tambahan, tapi kita mau cari info aja males-malesan. Kita posting aja nggak laku 2 bulan padahal nggak modal, cuman posting doang, itu aja nggak mau. Gimana bisa dapat uang tambahan? Kalau zaman sekarang orang nyari kerjaan aja belum tentu keterima. Nah, kita usaha sama belum tentu berhasil, belum tentu maju. Dan sama dengan kita ketika diterima kerja, apakah kita karyawan satu-satunya? Tidak, ada saingan yang lain, ada karyawan yang lain. Sama dengan usaha, ada kompetitor. Ide bisnis modal kecil yang pertama adalah Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sore ini saya mau ngomongin tentang ide bisnis modal kecil. Nah, kenapa selalu ide bisnis modal kecil ya? Karena masa-masa sekarang ini yang kita butuhkan ya teman-teman. Kita apalagi ibu rumah tangga ingin memulai bisnis, misalnya nggak ibu rumah tangga mau mahasiswa zaman sekarang, siapa sih yang nggak mau mendapatkan penghasilan tambahan? Tapi dengan modal seminim mungkin ya. Tapi yang perlu kita ketahui dengan ide bisnis modal kecil, dengan memulai modal yang seminim mungkin, kita jangan berangan-angan langsung pemasukan besar, mudah. Itu hilangkan angan-angan seperti itu. Apapun mau modal kecil, bisnis tanpa modal, itu semuanya ada effort ya teman-teman. Ide bisnis modal kecil yang pertama adalah kita jualan dengan sistem titip jual. Seperti apa? Seperti kita pernah saya bahas di video sebelumnya, kita beli snack, kita packing, kita repack, bungkusan per 5.000 ditimbang ya teman-teman, dengan timbangan. Nanti kita misalnya beli satu kemasan 50.000, nanti teman-teman repack jadi berapa kemasan, dikasih brand sendiri, pesan stiker, kasih plastik, kemasannya yang rapi, kemudian cari toko-toko kita titip, namanya titip jual. Nah, itu saya temui banyak banget pertanyaan yang masuk seperti ini. Kalau teori mah gampang, tapi cari tokonya susah. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, apapun itu pasti ada hambatan, ada kendala. Kalau mau ide bisnis modal kecil, modalnya kecil, kita nggak ada effort yang besar ya, sama aja ngapain orang kita cari kerja aja, cari ngelamar sana sini belum tentu keterima. Sama kayak kita usaha juga kayak gitu, kita mau titip jual ke toko-toko, kita mesti list toko satu-satu kita titipkan. Kalau misalnya satu orang si pemilik toko nggak terima, ya kita cari yang lain. Kita jualan dengan modal kecil dan nanti uang masuk ngalir tiap bulan. No Ferguson ya, itu bisa terjadi kalau teman-teman bisa tekun, konsisten, dan ketemu dengan waktu dan kesempatan yang tepat, doa, sedekah, ikhtiar, dan usaha. Tapi kalau kita sudah nemu idenya, tapi kita nggak konsisten, kita males-malesan, cuman di awal aja kita menggebu-gebu, tapi sampai pertengahan gak ada yang beli, udah redup semangatnya, udah itu susah, itu saya nggak bakal gimana mau bisa besar. Sedangkan yang sudah konsisten tiap hari, ada seperti cerita teman saya ya, 2 tahun usaha dengan modal kecil, jualan tiap hari, datang jualan sampai sore, pendapatan segitu-gitu aja. Kalau keadaannya tidak berubah, apakah mau menyalahkan keadaan? Tentunya tidak. Nah, tergantung kita konsisten atau tidak, karena kita makhluk insan beragama disertai berdoa dan sedekah ya teman-teman. Karena apa yang kita keluarkan itu tidak akan hilang, akan diganti dengan yang lebih baik. Dan kita dalam bersedekah itu harus ikhlas. Nah, itu catatan awalnya aja. Nah, ide bisnis apa aja yang bisa dimulai dengan modal kecil? Setelah tadi saya awali dengan mindsetnya dulu, mindset kita harus kita awali kalau segala sesuatu itu perlu effort. Kita mau bisnis apapun, kita harus tekun, rajin, dan putar otak ya teman-teman. Karena zaman sekarang orang nyari kerjaan aja belum tentu keterima. Nah, kita usaha sama belum tentu berhasil, belum tentu maju. Dan sama dengan kita ketika diterima kerja, apakah kita karyawan satu-satunya? Tidak, ada saingan yang lain, ada karyawan yang lain. Sama dengan usaha, ada kompetitor, apakah kita lebih bagus dengan kompetitor dari segi produk, pelayanan, dan lain-lain. Dan jangan patah semangat ya teman-teman. Zaman yang katanya 2023 mau ada krisis, 2023 gelap. Nah, itu gimana ya, kalau kita dari awal aja udah mikir yang susah-susah, kita nggak mau berusaha, gimana mau menghadapi badai ya? Kalau misalnya itu benar-benar terjadi ya teman-teman, dari awal aja kita harus bersiap-siap. Zaman sekarang tuh nggak ada yang mudah.
Cari kerja aja susah, apalagi mau usaha. Jadi teman-teman harus siapkan mental, kuatkan tekad, konsisten, dan sebagai manusia beragama jangan lupa sedekah dan doa sekali lagi. Nah itu kembali lagi ke bisnis titip jual tadi, teman-teman mesti ngelis toko mana aja yang mau dititipi ya. Kemudian dalam radius berapa ketemu berapa toko, misalnya itu snack atau misalnya jual beras di repack, kan sekarang ada beras di repack kemasan 2,5 kilo, 5 kilo, 10 kilo atau kemasan kecil. Nah itu kita bagaimana kita berinovasi dan konsisten untuk menemukan celah, menemukan apa sih yang dibutuhkan orang zaman sekarang praktis. Nah saya repack aja kecil-kecil gitu kan, orang lebih simpel daripada orang ke toko beli beras ya, nunggu beli beras 5 kilo ditakar dulu, kan itu kelamaan. Orang biasanya cari yang praktis cepet, ada yang sudah repack, nah tinggal ambil aja bayar. Nah teman-teman kenapa itu nggak dijadiin ide bisnis dan titip jual toko, bisa titip jual snack, titip jual sembako ke toko-toko. Itu tergantung. Kalau misalnya teman-teman buntu ide, cari di YouTube, banyak banget. Sekali lagi di YouTube itu banyak, kita manfaatkan kuota kita yang udah kita beli, kita daripada cuman buat stalking atau kepoin misalnya Lesti dan Rizky Bilar yang lagi berantem, ngapain kan gak ada faedahnya. Mending kita manfaatkan kuota kita untuk hal yang berfaedah. Ide modal bisnis kecil yang kedua adalah kita jualan di teras rumah. Tapi rumah saya kan di dalam gang sempit. Nah itu teman-teman selalu ketemu alasan untuk mematahkan semangat teman-teman sendiri. Emangnya kenapa kalau di gang sempit? Kenapa teman-teman nggak berusaha untuk mencari peluang di gang sempit? Misalnya, di gang sempit banyak anak-anak, ya udah saya jualan pop ice aja, jualan es jus aja yang disukai anak-anak, atau sosis bakar, atau nugget goreng, macam-macam. Yang pasti satu, teman-teman riset market teman-teman misalnya di teras rumah itu kalau banyak anak, boleh jualan jajanan anak-anak yang murah 1.000-an atau 2.000-an ya, jangan mahal-mahal karena anak kecil itu nggak bawa uang banyak-banyak di kantongnya. Jadi kalau misalnya mau terjangkau bikin jajanan, atau teman-teman bisa cari ide bisnisnya bakso bakar, es jus, pop ice di teras rumah ya, sesuaikan target market kalian ya. Kalau banyak anak-anak boleh jualan seperti itu. Nah kalau di gang sempit deket kawasan sekolah atau perkantoran, bisa bikin warkop, warung kopi dan Indomie. Modelnya ya tentu saja Indomie, warkop, kopi saset, gorengan, seperti itu. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Manfaatkan teras rumah kalian sambil kalian di rumah. Kalau misalnya mau cari kerja susah, kita manfaatkan apa yang ada dulu. Sekali lagi semuanya disesuaikan dengan keadaan, market, dan modal. Dan jangan lupa konsisten berdoa, sedekah. Kemudian yang ketiga adalah ini yang sering sekali saya bilang di video saya kalau saya ngomongin tentang ide bisnis modal kecil. Jadi dropshipper, alias kita menjualkan barang orang ya, dan kita minta izin untuk mengupload fotonya, kemudian kita jual upload dengan selisih harga di atasnya ya. Jadi kita nggak perlu nyetok barang, kita tinggal kalau ada yang order kita japri ke ownernya. Itu sangat simple. Tapi kenyataannya yang saya temui, karena saya juga membina para reseller dan dropshipper ya, banyak yang ngeluh harganya mahal, mana laku, mana ini. Padahal kalau barang yang saya jual itu harganya itu sekitar 100 ribuan, paling mahal 190 ribuan untuk ukuran baju muslim. Banyak kok yang harga di atasnya itu laku-laku juga. Kenapa? Ya sekali lagi teman-teman, kita mau usaha apapun, kalau kita sudah kalah sama, dipatahkan oleh mental kita sendiri, kayak ini mahal gimana bisa laku, gini saya sudah posting berapa bulan, posting 2 bulan tapi nggak ada yang laku. Hei teman-teman ya, saya pertama jadi dropshipper dulu berapa tahun yang lalu, posting 6 bulan nggak ada yang laku. Apakah saya berhenti posting? Tidak, Ferguson, saya masih posting waktu itu. Dan sekali lagi itu kenapa saya bisa ngomong konsisten, ketemu dengan time atau waktu yang pas, itu ada kesempatan dan peluang untuk barang itu laku. Dalam waktu 6 bulan lebih gak ada yang laku, saya tetap posting aja, cari tahu apakah saya salah target market. Akhirnya saya follow
misalnya saya jualan baju gamis, akhirnya saya follow ibu-ibu ya, ibu-ibu. Jangan saya jualan baju gamis tapi saya follownya bapak-bapak atau anak-anak muda. Walaupun anak-anak muda ada yang pakai baju gamis tapi sedikit kemungkinan. Nah, saya follow akun-akun kajian, akun-akun kompetitor kayak dia jualan gamis juga saya follow. Jadi caranya saya gimana? Ya sekali lagi semuanya bisa dipelajari di internet. Manfaatkanlah kuota kalian. Jangan hanya untuk mencari gosip-gosip atau akun gosip yang nggak berfaedah. Katanya pengen penghasilan tambahan, tapi kita mau cari info aja males-malesan. Kita posting aja nggak laku 2 bulan padahal nggak modal, cuman posting doang. Itu aja nggak mau. Gimana bisa dapat uang tambahan kalau dari awal mindset kalian sudah susah, sudah gini, ya akan susah selamanya. Kita cari kerja aja susah, kita mesti bersaing menyingkirkan berapa ratus kompetitor kita, sama-sama berjuang. Belum kalau udah keterima nanti pasti kerjaan banyak, menumpuk. Nah, semuanya di dunia ini, dalam hidup itu tidak ada yang mudah. Jadi dropshipper itu merupakan bisa dilakukan sambil ngapain aja di rumah ya. Modalnya cuman kuota dan kita cari supplier, mau gamis kah, mau sendal kah, mau boneka kah, mau produk makanan. Teman-teman sesuaikan aja. Kira-kira teman-teman kalian banyak yang mana nih? Kalau banyak yang cewek, teman-teman jadi dropshipper produk-produk yang sekiranya cewek-cewek itu beli. Bisa selain di media sosial, kalian bisa posting di WhatsApp. Oke? Caranya gimana? Saya nggak bisa main Instagram, saya nggak bisa main Facebook. Di YouTube banyak, cari aja, oke? Oke teman-teman, sekian dulu ya. Ini sore ini sambil kita ngopi, kita tetap produktif. Dan sore ini kebetulan hujan. Nah, oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe untuk lihat video saya selanjutnya tentang ide bisnis atau ide usaha atau konten-konten usaha lainnya. Terima kasih.